Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melakukan tutorial modul 2, yaitu karakteristik BJT. Sebelumnya kalian siapin dulu softwarenya, yaitu Multisim. Langsung aja untuk percobaan pertama, itu karakteristik input transistor IC VBE. Nah, dalam Multisim ini kalian siapkan dulu komponennya. Yang pertama itu sinyal generator ya. Lalu BJT nya kita menggunakan BJT NPN dengan 2N222A. Lalu ada resistornya kita menggunakan 82 ohm. Lalu kita ambil lagi komponen, yaitu DC power. Mungkin ya, kelihatan. Nah, langsung aja dihubungkan. Lalu kita kasih ground ya, ground. Oke. Ya. Nah, dalam percobaan kali ini itu kita menggunakan nilai sinyal generatornya itu 1,6 VPP. Jadi VPP kan di sini tersedianya VRMS ya. Jadi kalian konversiin aja dari VPP ke VRMS. Untuk 1,6 VPP itu sama dengan 4,525. Lalu masukkan frekuensinya tadi 1 kHz. Nah, untuk labelnya sendiri kita ganti ya, VBE. Oke. Nah, lalu resistor, habis itu DC power. Itu sumber DC ya. Sumber DC nya kita menggunakan 5 volt dengan label itu namanya VCE. Oke. Nah, lalu kita simulasikan. Kita menggunakan DC swap ya, DC swap. Nah, untuk dalam DC swap ini kita atur analisis parameternya. Untuk VBE sendiri masih sama, masih tetap, yaitu 0 untuk startnya 0, untuk stopnya 1, untuk incrementnya 0,5. Lalu kita menggunakan source 2, yaitu VCE. Untuk startnya itu menggunakan 2 volt, sedangkan stopnya itu menggunakan 20. Incrementnya kita menggunakan 2. Nah, lalu di sini kan ada output ya, ada beberapa daftar di sini. Nah, kita masukkan arus B1, di add aja. Oke, di add. Sudah. Langsung simulasikan aja. Nah, di sini terlihat gambar dari karakteristik input transistor IC dan VBE. Nah, kalian lihat aja, klik show kursor untuk melihat kursornya. Nah, kalian bisa atur di sini untuk melihat berapa jarak grafiknya. Nah, di sini tertera nilainya. Oke. Nah, ini gambarnya kalian gambar di BCP ya, jangan lupa. Nah, habis itu kita singkirin dulu. Selanjutnya kita akan mencari arus B, arus C, tegangan CE dengan tegangan BE. Nah, yang pertama kita mencari arus dulu ya. Nah, untuk mencari arus, masih ingat
Kalau mencari arus itu kita putuskan salah satu kabelnya kan. Nah, sini. Nah, kita putuskan. Nah, di sini hubungkan. Lalu simulasi. Nah, di sini ada untuk arus di B base. Nah, ini untuk arus di kolektor. Nah, di sini kan ini A. Nah, di sini. Terus di sini ya. A untuk ini. Nah, di sini terlihat nilainya ya. Jadi nilainya tuh segini. Yang untuk arus IC dia min 2,5. Kenapa min? Karena ya ini, karena di sini ada ini apa namanya? Masukan tegangan DC. Jadi dia kebalik ini. Gak apa-apa sih, sama aja. Nah, terus di sini ada arus IC ya, IB. Dia nilainya itu 511 mA ya. Kalian catat, kalian masukin di BCP. Nah, lalu untuk tegangan sendiri seperti biasa, kalau tegangan gak usah diputus ya. Tegangan gak usah diputus. Jadi dia langsung aja. Yang pertama itu kita Nah, yang pertama itu kan VCE ya, VCE. Nah, VCE kita masukin aja langsung. Hubungkan yang positif itu ke kaki transistornya. Untuk negatifnya langsung aja di ini, di ground di emitter. Lalu simulasikan. Ini untuk ini nilai untuk VBE. Yang ini nilai untuk VCE. Kalian masukin di BCP. Jadi yang tadi kan menggunakan transistor 2N222A kan. Jadi kalian cari juga sama caranya kayak 2N22A, itu menggunakan transistor BD139. Nah, kalian cari ya. Caranya sama. Nah, lanjut kita melakukan percobaan karakteristik output transistor. Nah, di sini kita lihat rangkaiannya ada sumber arus, BJT NPN, resistor, dan generator sinyal. Menggunakan multisim ya, masih sama. Nah, sekarang kita cari komponennya. Nah, di sekarang lalu BJT NPN masih sama menggunakan 2N22A. Lalu resistornya kita menggunakan 100 ya. Lalu ada generator sinyal. Oke, kita hubungkan aja langsung. Jadi lalu ada ground. Lalu di sini kan ada sumber arus ya. Nah, sumber arusnya itu kita menggunakan 25 mikro
ampere. Untuk labelnya kita kasih nama IBE. Lalu di sini generator sinyal, kita generator sinyalnya itu menggunakan 12 VPP ya. Jadi kalian konversiin aja dari 12 VPP ke VRMS-nya. Jadi sekitar 33,9411. Untuk frekuensinya itu kita menggunakan 1 kHz. Untuk labelnya kita kasih nama VCE. Nah, lalu seperti yang awal kita simulasi, analisis, lalu DC swap. Nah, untuk source pertama itu menggunakan IBE dengan start value 0, stop value 1, increment 0,5. Nah, untuk source 2 nya kita menggunakan VCE. Untuk startnya menggunakan 20 dengan increment 2. Nah, untuk outputnya itu kita menggunakan IC. Lalu simulasikan. Nah, di sini terlihat hasil dari karakteristik output transistor IC VCE. Nah, kalian lihat untuk kursornya, kalian lihat di sini ada nilai-nilainya, kalian atur aja untuk mendapat nilai yang sesuai diinginkan. Oke, nanti gambarnya digambar di BCP, jangan lupa. Nah, di sini kan ada kayak daerah-daerahnya itu ya, kalian jelasin. Misalnya daerah saturasi itu yang mana, aktif region tuh yang mana, cut off itu yang mana, nanti kalian jelasin di gambarnya. Nah, lalu selanjutnya masih kayak awal, kalian cari aja IB nya, kita cari arus ya. Nah, cari arus. Nah, untuk arus kita putus. Nah, untuk kalau arus IB kalian hubungkan aja. Nah, di sini terdapat ya nilainya berapa. Lalu untuk tegangan masih sama. Hubungkan aja langsung. Nih ya, udah dapat hasilnya. Kalian catat BCP. Dah, untuk selanjutnya masih sama ya. Yang pertama kan karakteristik input itu berarti ada dua ya, transistor 2N22A sama transistor BD 139. Nah, ini sama juga untuk karakteristik output menggunakan 2N22A dengan BD 139. Selanjutnya itu kan tentang early effect ya. Jadi di early effect ini untuk gambarnya sendiri itu seperti ini. Dengan rumus VA sama dengan VCE 2 dikali VCE 1 dikurang VCE 1 dikali IC 2 per IC 2 dikurang IC 1.
Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu masih sama, menggunakan rangkaian dari karakteristik input transistor ya. Nah, ini gambar rangkaiannya, langsung aja disimulasiin. Untuk DC analisisnya sendiri itu VCE dan VBE. Nah, VBE nya itu stop value-nya kita ganti, yang tadi kan 1, jadi sekarang 5. Untuk outputnya sendiri masih sama, langsung aja disimulasiin. Nah, di sini ada grafiknya, dibuka kursornya. Nah, kan di sini kita lihat di ini ya. Nah, di sini kan VCE itu sekoordinat kan sama C1, sama juga di IC2 juga sama. Nah, itu kalian anuin aja di kursor, diginiin. Nah, cari grafik yang paling dimulai dari sini sampai sini. Nah, kalian cari nilai IC1 ini di koordinat berapa, IC2 di koordinat berapa, sama kayak tegangan juga, dicari di koordinat berapa, terus kalian catat. Nah, habis dicatat itu kalian masukin ke rumus ini. Oke, sekian dari video tutorial untuk modul 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.